Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Anissa dari mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 7 program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah ilmu dalalah untuk memenuhi tugas UTS saya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi. Materi yang pertama yaitu ada mafhumud dalalah wal makna. Mafhumud dalalah wal makna adalah lati kaunu syai'i bihalati yalzamu minal ilmi bihil ilmu bi syai'in akhar. Al-awwal ad-dal wasani al-madlul. Dalalah ini yaitu keberadaan sesuatu mengenai sesuatu kasus yang menuntut dari mengetahui sesuatu itu pengetahuan tentang sesuatu yang lain. Nah, saya contohkan atau saya beri kasus, ada asap. Ada asap ini berarti ada asap, ada api. Nah, asap ini itu menjadi dal dan api ini menjadi madlul. Ad-dalalatu al-makna al-muradu minal kalimati lughawiyyati awil ladzi tahmiluhu al-kalimat. Nah, dalalah ini yaitu makna yang dimaksud atau yang terkandung oleh kata. Contohnya koma yakumu gitu. Selanjutnya al-kalimatu taqumu bisalasati wazaifa fi anin wahidin wa hiya annaha al-awwal tamthilun, asani syamilatun, atsalis muwazza'atun. Yang pertama ada tamthilun. Apa itu tamsilun? Tamsilun ini yaitu sebagai penjelmaan, hanya sebatas kata yang penjelmaan nama suatu benda. Contohnya roti. Roti ini hanya sebatas kata, tapi penjelmaannya atau wujudnya itu suatu benda, nama suatu benda. Yang kedua ada syamilatun. Syamilatun ini artinya komprehensif. Jadi syamilatun ini menghimpun berbagai jenis sesuatu yang dinamai. Yang ketiga ada muwazza'atun. Muwazza'atun itu artinya diurai. Jadi kata yang mengandung alternatif itu disebut muwazza'atun. Nah, tadi kita udah membahas apa itu dalalah. Terus pembagian dalalah itu ada berapa. Selanjutnya kita membahas tentang makna. Al-makna. Al-makna ma yaqsadu bil lafzi inda italiqihi wa huwa khafiyun dhihniyun yudraku bil qalbi aw bil aqli. Jadi makna itu suatu yang dimaksud dengan lafaz ketika diucapkan dengan samar, ada di dalam mental dengan kalbu atau dengan gagasan. Ad-dalalati wal makna minal ulama'i man ra'aan. Nah, menurut ulama itu dalalah dan makna itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada al-makna atau ad-dalalah, yang kedua al-makna awsa'u minad dalalati, yang ketiga ada ad-dalalatu awsa'u minal makna. Selanjutnya anwa'ul makna. Nah, macam-macam makna. Ada berapa sih macam-macam makna ini? Jadi macam-macam makna ini ada 5. Yang pertama al-makna al-asasi. Yang kedua ada al-makna al-idhofi. Yang ketiga ada al-makna al-uslubi. Yang keempat ada al-makna an-nafsi. Yang kelima ada al-makna al-ihai. Al-makna al-ihai ini terbagi menjadi 3. Yang pertama taksirus sauti. Yang kedua taksiru sorfi, yang ketiga taksiru ad-dalali. Baik, selanjutnya kita membahas materi yang kedua yaitu tentang nazariyatu al-aqliyah li ta'rifil makna. Nazariyatun ta'rifu al-makna an-nazariyatu al-aqliyah tadummu an-nazariyatu al-aqliyah arba'u nazariyatin muhaddadatin hiya nazariyatun tasmiyah wa nazariyatu tasawuri
awil mafhumi wa nazariyatul marji wa nazariyatul qimah. Nah, nazariyata ta'rifil makna ini, yang nazariyatul aqli ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tasmiyah, ada mafahim, ada adal wal madlul wal marji. Adal itu artinya penanda, wal madlul dan petanda, wal marji artinya acuan. Yang keempat ada al mafhumu wal qimah, yaitu konteks. Nah, poin yang pertama tasmiyah al-lughah ala annaha nizamun ittisali. Nah, tasmiyah ini menurut bahasa nizamun ittisali, itu sistem komunikasi. Yadummu hadzal nizam ad-dalu min nahiyatin wad dalil min nahiyatin ukhra. Hubungan penanda dan petanda dan hakikatnya muhawaratun aflatun kartilus adal huwal kalimat fil lughah wal madul huwa syai'un fil alamil khariji. Nah, pendapat klasik terdapat dalam dialog Plato yang diberi judul Kratilus menjelaskan bahwa adal huwal kalimat fil lughah, penanda itu adalah kata dalam bahasa, wal madlul wal asya fil alamil khariji, dan madlul atau petanda ini adalah suatu di alam nyata. Jadi kata yang menempati di alam nyata, maka kata itu menunjukkan suatu di alam nyata. Kata itu kayak misalkan nama, judul, simbol untuk atau juga bisa simbol untuk sesuatu. Yaqulu bil mar ra'yu maisir li annahu ya'ni an kullu lil ghats ladaihi hal kalimat wa anna wazifatiha hiya tasmiyah au anwanatil asya. Tadi menurut Plato, sekarang menurut Profesor Belmer. Nah, pendapat Profesor Belmer ini ra'yu maisirun, setiap bahasa ra'yu maisirun annahu yakni an kullu lughats, setiap bahasa mempunyai kata-kata. Nah, contohnya itu kayak Ahmad, Muhammad dan lain sebagainya. Wa an wazifatiha ya tasmiyah au anwanatil asya. Fungsi kata adalah penamaan atau memberi judul sesuatu. Naqtotani asasiyatani. Jadi sebelum masuk naqtotani asasiyatani ini, adal itu penanda, saya ulang lagi, dan madlul itu petanda. Nah, dal ini itu di satu sisi, kalau madlul ini di sisi yang berbeda atau di sisi yang lain. Nah, selanjutnya naqtotani asasiyatani. Ada 2 poin di sini tentang tasmiyah ini. Nahnu iqtisarna fil kalam huna 'alal kalimat. Atsani yajibu an namizahunna bainad dalala wal marji'. Nah, poin yang pertama ini terbatas karena kata. Nah, kalau poin yang kedua yajibu an namizahunna bainad dalala wal marji', harus membedakan makna dan marji', membedakan dalalah dan marji, penanda dan acuan. Bedakan makna atau dalalah dan acuan. Jadi makna itu bagian yang menjadi acuan sesuatu atau orang gitu. Jadi bisa dalalah ini bisa menunjukkan kelompok atau jenis. Nah, sedangkan acuan ini sesuatu itu sendiri. Contohnya Baqarah. Saya kasih contoh Baqarah. Baqarah dari segi makna yaitu jenis Baqarahnya. Nah, kalau dari segi acuan, Baqarah itu ya Baqarah tertentu. Ya, untuk digunakan apa nih Baqarah ini? Untuk Baqarah mau digunakan untuk disembelih,
untuk akikah, mohon maaf, untuk disembelih atau lain sebagainya. An-nuqul alladhi wajhu ila hadhi nazariyah huwa annaha tatbiqu alal asya' faqat. Law tabaqna hadhi nazariyah alal asma' faqat fa innaha la tatbiqu ala kullul asma' wa ila fama huwa laghaf ifrit wal jin lahazun an hadhi nazariyah innama tatahaddath anil marji' al afrit wal jin hadhihi al makhluqat ya ghair mawjudah. Contoh lain itu juga ada jin ifrit. Nah, hadza makhluqat ghairu mawjudah. Jin ifrit ini kan makhluk ghair mawjudah, makhluk ghaib. In hadhihi nazariyah la tastati'u bittali an tabaqqa ala misli hadhil kalimat una kalimat ukhra misl hub wa karhu wal law. In hadzal kalimat laysa laha marji' malmusun wa man thumma la tastati'u hadhihi nazariyah tafsir mislu hadhil kalimat. Poin kedua yaitu ada mafahim ar-ra'yu al-maturi wal ma'kuli li awal nazaratun fahuwa dhalika ar-ra'yu alladhi yarbutul kalimat bi mahiyatil mafahim fil aql. Nah, jadi mafahim ini artinya konsep. Nah, pendapat yang berkembang dan rasional pertama kalinya adalah pendapat yang mengkaitkan ra'yul ladzi yarbitul kalimat bimahiyatil mafahim fil aql, yang mengaitkan antara kata dengan konsep-konsep dalam pikiran. Arsitu fahuwa yura ad-dal min nahiyati wad dalil huwal kalimat wal madlul wat taswir awil mafhum wa syai'u mustakhilu dakhilan aql. Nah, menurut Aristoteles, ad-dalil huwal kalimat, penanda itu kata, wal madlul huwa taswir awil mafhum wa huwa syai'un mustakhilun dakhilan aql. Nah, kalau petanda itu konsep. Jadi konsep adalah sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran, tidak mengenai sesuatu yang disebutkan dengan esensi, karena esensi masuk ke dalam ranah persepsi. Nah, Aristoteles juga berpendapat tentang makna. Menurut Aristoteles ini makna itu konsep yang dibayangkan oleh pikiran tentang esensi. Jadi misalkan makna kata meja bukanlah esensi dalam dunia nyata, tapi konsep meja yang ada dalam pikiran. Jadi misalkan orang ngomong meja, kita bayangin nih meja itu karakteristiknya seperti apa, dibuat oleh siapa, dan lain sebagainya. De Saussure juga berpendapat. De Saussure an-dalu huwa taswiru as-sam'iyyah wal madlul huwa taswiru awal mafhum awal fiqrah wal alamatu allati tarbitu bainahuma hiyal alaqatu nafsiyah wal makna huwa hadhil alaqah an-nafsiyah allati tarbitu bainaha al alamatu tajma'u bainid dal wal madlul. Nah, menurut pendapat De Saussure ini, ad-dal huwa taswir as-sam'iyyah. Penanda ini bentuk bahasa yang bisa didengar berupa bunyi. Sedangkan madlul menurut De Saussure ini, wal madlul huwa taswir awil mafhum awil fiqrah. Petanda itu konsep atau gagasan. Wal alamatu allati tarbitu bainaha hiyal alaqah nafsiyah. Jadi tanda yang dihubungkan dan konsep adalah hubungan mentah, jadi hubungan yang bersifat psikologis. Wal makna huwa hadir alaqah an-nafsiyah allati tarbitu bainaha. Nah, sedangkan makna menurut Saussure ini hubungan mental yang berkaitan antara penanda dan petanda, dan tanda menghimpun antara al-alamat tajma'u bainid dalalah, menghimpun antara penanda dan petanda.
Al-alamatu lisaniyah, tanda linguistik atau tanda kebahasaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ad-dalalah, yang kedua ada al-madlul. Ad-dalalah itu artinya tadi apa? Penanda. Jadi penanda yang menandai bunyi yang bisa didengar oleh telinga. Jadi penanda ini merupakan bentuk dari petanda, itu merupakan isi hubungan antara keduanya adalah hubungan yang sifatnya mesti tidak bisa dipisahkan. Yang kedua ada madlul. Madlul itu penanda yang ditandai atau konsep. Jadi tanda adalah hubungan yang tak bisa terpisahkan antara penanda dan petanda. Jadi nggak bisa dipisahin nih. Ila anal ladzi yajibu fahmahu min al-madlul laysa wadihan idza yara ba'd al-bahithin annahu muraddif li syai'in fil 'ali khariji al-mafahim awil jauhari au annahu hasbu akharin huwa tashwir. Lalu sebelum kesini De Saussure juga berpendapat. Jadi De Saussure ini mengumpamakan atau memberikan umpama dengan dua sisi mata uang. Ya, jadi sudah kita ketahui sama-sama, dua sisi mata uang ini sebagaimana tidak bisa dipisahkan antara satu sisi dan dua sisi dari salah satu sisi dari dua sisi mata uang. Nah, sama begitu pula salah satu dari dua sisi tanda masing-masing dan dua sisi itu adalah satu kesatuan karena keduanya saling berkaitan. Jadi sama seperti keterkaitan antara dua sisi mata uang, gak bisa dipisahin. Al-bahithina annahu muraddif li syai'in fil 'ali khariji al-mafahim aw al-jawhar aw annahu hasbu akharin huwa taswir. Beberapa peneliti menganggap bahwa al-madlul ini merupakan sinonim dari sesuatu yang ada di dalam dunia nyata atau esensi. Para peneliti menganggap bahwa madlul adalah konsep. Nah, para peneliti ini sepakat bahwa madlul itu adalah konsep. Adal wal madlul wal marji. Adal penanda wal madlul dan petanda wal marji dan acuan. Richard Ogen kitabahu mutil makna syarhan musallisan al makna tahti musallisan al asas yasiru hadhil musallisan ila ad-dal wal madlul wal marji ad-dalu wa suratu sam'i allati tuwafiqu jarsul huruf wal madlul wa tashwir awil fiqrah wal alamatu lisaniyah yajsiduha dol'ul aisiru min muslihuma amil marji fahuwa al-alaqah bainal alamat lisaniyah wa syai'un khariji wal alaqah bainal alamat wal marji ghairu mubasyarah. Nah, Richard dan Ogen ini berpendapat atau mempublikasikan bukunya. Jadi Richard dan Ogen ini mempublikasikan bukunya atau bikin buku nih, judulnya itu Mauhatil Makna. Nah, pada tahun 1923. Nah, buku Mauhatil Makna ini menjelaskan tentang segitiga semantik dengan judul Musallisun al-asas, segitiga dasar. Yasiru musallisan ila adal wal madlul. Nah, dalam segitiga ini buku segitiga ini menjelaskan dal, madlul wal marji. Adal wa suratu sama'iyah allati tuwafiqu jarsun huruf. Penanda ini dalam buku itu dijelaskan itu bentuk yang sama dengan bunyi huruf. Sedangkan wal madlul huwa suratu awil fiqrah. Sedangkan madlul dalam buku ini itu menjelaskan bahwa petanda yaitu konsep atau gagasan. Wal alamatul lisaniyah yajsiduha dol'ul aisiru min muslihuma
Tandanya itu diwujudkan oleh sisi sebelah kiri dari segitiga tersebut yang menjelaskan bahwa hubungan langsung. Amal marji fahuwal alaqah bainal alamat lisaniyah wa syai'un khariji. Nah, acuan dalam buku ini tuh menjelaskan bahwa hubungan antara tanda dan acuan yang nyata. Wal alaqatu bainal alamat wal marja ghairu mubasyarah. Hubungan tanda dan acuan adalah hubungan tidak langsung. Al alaqatu bainal asal salah sautiyya ad-dal wal fiqrah. Al alaqah bainal alamat lil ghaya wa bainal marji wa sofa hadhil alaqah bi annaha ghairu mubasyarah. Selanjutnya itu membedakan makna dengan acuan. Jadi makna ini berhadapan dengan acuan. Kalau acuan berkaitan antara hubungan dan unsur-unsur linguistik dan unsur-unsur non-linguistik. Jadi semantik itu berkaitan dengan cara yang digunakan untuk menghubungkan bahasa kita dengan pengalaman kita. Jadi semantik itu mengkolab bahasa sama pengalaman kita. Dan perlu dijelaskan bahwa acuan unsur pokok dalam semantik sama hubungannya antara makna merupakan bagian penting dalam kajian semantik. Wajahtu nazrun taswadan ilmu dal. Al-awwal tata'ammal ma tarkib ad-dalali lil alamat. Atani tata'ammal ma rabtul alamat bi syai'i musyar ilaih kharijil lughah. Jadi wajahtu nazrun taswadan ilmu dalala. Jadi dua sudut pandang yang dominan dalam kajian semantik ini terbagi menjadi dua. Kata amal matarkib adalah lil alamat. Yang pertama yang berkaitan dengan struktur semantik tanda maksudnya. Kata amal ma'rabatul alamat bisyai'il musyar ilaih khariji lil ghats. Yang kedua ini yang berkaitan dengan hubungan antara tanda sesuatu yang ada di luar bahasa. Wa yaqulu berfis inna tahlil ad-dalali fil lughah ma'inatan yajibu an yashar lana kaifan nafhum al-jumal wa nafsirha thumma narbituha bima taysiru ilaihi fil alami khariji walakinna nusalli ila tafsir malahim lil makna al-jumlah yajibu ala nafi bi makna lil kalimat walakin yajibu an nudihu alaqah al kalimat bil kalamatil kharijil muslibahatul laha min nahiyatin tsumma narbitu ma taisiru ilaihil kalimat fil alamil waqi'i ghairu lil ghawa. Jadi Berfis ini mengatakan bahwa analisis semantik dalam bahasa tertentu harus menjelaskan bagaimana kita bisa memahami kalimat dan menafsirkan, kemudian menghubungkan antara kalimat dan penafsiran ini dengan sesuatu yang diacu di alam nyata dan agar bisa sampai pada penafsiran yang sesuai makna kalimat. Maka harus tidak berhenti pada makna kata, tapi harus berhenti pada hubungan ikatan dengan lainnya, kemudian menghubungkan dengan kata dalam dunia nyata di luar bahasa. Ar-rasmu allati yudahu dzalik. Nah, saya memberikan gambaran di sini. Di sini ada fiqrah. Fiqrah ini madlul atau gagasan. Bawahnya musyar ilaih itu artinya acuan. Ar-ramzu ini artinya simbol. Jadi dari fiqrah ke musyar ilaih ini atau dari gagasan ke acuan ini hubungannya tidak langsung. Kalau dari fiqrah ke ramzu ini hubungannya langsung. Jadi fiqrah ke simbol ini atau ke ramzu ini itu tanda bahasa. Poin terakhir itu mafhum wal qimah.
Jadi tanda linguistik adalah sesuatu yang terdiri dari penanda dan petanda. Tasawsur ya'idu muqtashifal fiqra al-asasi allati i'timad 'alaihal al-mu'jamiyah wa dalalah al-binyawiyah al-fiqrah hiya al-qimah wa nizam lughawa yahdi al-qimah wa nizam al-alamat huwa alladhi yahidul qimah. Nah, analisis semantik dalam perspektif de Saussure ini tidak hanya berupaya mengembalikan pertumbuhan terhadap makna suatu linguistik, namun juga berubah menentukan nilainya, yaitu pada hubungan yang dipeliharanya dengan makna-makna lain pada tataran sistem linguistik. Qimatu muslihun lisani tataja au tulin min khalali mawqiha dakhilan majmu'a an-nizam alladhi yashkilu lughah. At-tahlil ad-dalali fi manzuri di Saussure la ila i'adatil i'tibar ila dalala wahida lisaniyah fahasul walakinnahu yas'i ila tahdidi qimatiha kadzalik ay ilal alaqa allati tahfizuha min ad-dalalat al-ukhra ala mustawa an-nizam al-lughawi. Nah, selanjutnya waqad afad lil ghawiyuna mana litakhlil ad-dalali inda Saussure wa rahu yudihuna an qimatal bitasnifi wa nabibi kama ra'ayna fi mislu wa an hadha nabawi yajri bi tariqatina huma tajsa'atu wa tamyizu bainal khasaisul mustakirah. Ahli bahasa mengambil intisari dari analisis semantik dari de Saussure dan mulai menjelaskan bahwa nilai terkait dengan klasifikasi seperti yang telah kita ketahui. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga tentang nazariyatus sulukiyah li ta'rifil makna. Laqad i'tiqad fi rasun wa malai tu fiski an wasofa lugha lan yakuna kamilan bidunil isyarah ila siyaq al halati lati ta'milu fiha lugha wa hunaka ra'yu akhar yura an makna an-nasir lil ghawi yafsiru kulli fi dhuhil mawqif alladhi yastakhdimu fihi al-lughat. Nah, nazariyah sulukiyah. Sekarang kita membahas nazariyah sulukiyah. Jadi nazariyah sulukiyah itu artinya teori behavioristik atau behaviorisme. Nah, penganut metode ini meyakini bahwa setiap upaya untuk mendeskripsikan atau menginterpretasikan atau bahasa mudahnya menjelaskan apa yang terjadi di otak menduga-duga tidak objektif. Ya kalau tidak objektif dan cuma menduga-duga, yaitu tidak lain ya omong kosong. Nah, tasofa ini artinya mendeskripsikan. Jadi ya maksudnya itu memotretkan kata setiap makna, memotretkan kata secara lafaz. Nah, tafsir ini artinya menjelaskan. Kayak mengapa ini terjadi? Misalkan contohnya, mahasiswa semester 5 lebih rendah daripada semester 7. Nah, ditafsir, dijelaskan kenapa mahasiswa semester 5 lebih rendah dari mahasiswa semester 7. Gitu. Persepsi. Kalau persepsi itu artinya tidak objektif karena tidak dapat diamati. Hadhihi wa sulukiyah wa laqad adkhal malu mafi li awal marat fil lisan nabaks. Teori ini mendasarkan basisnya ada dua konsep, stimulus dan respon dalam bidang psikologi behaviorisme.
Amma idza kanat bifridiha aw idza lam takuna in syanas litalqit aw lan maisir wa an hadzal maisir sinatajrad fa'lan wal mustalihan asy al istikhdam wa istijabah wa man thumma sataharrak dijulub an-nufahah. Jadi yang menstimulus atau yang merangsang suatu, yang mendorong untuk ngomong linguistik peristiwa yang mendahului ujaran dan merupakan sebab mengapa mutakalim berujar. Adapun peristiwa yang setelah ujaran namanya istijabah. Nah, terkait dengan ini situasi ujaran tadi di atas, peristiwa praktis yang mendahului ujaran. Selanjutnya kita beralih ke materi terakhir, yaitu tentang dalalah al-kalimat. Dalalah al-kalimat. Falil faz yaqsidu bihin nitaq wa kaifiyah sudur as-saut amara betul aswad al-mantuqi biha lil makna fahwal kalimat ladha yarkaz ilmu dalala alal lafzi. Jadi kata itu pengucapan dan cara bunyi itu dihasilkan. Adapun yang menghubungkan bunyi yang diucapkan dengan maknanya adalah kata. Jadi kalimat itu mengaitkan bunyi dengan makna. Nah, dalalah ini yaitu unit dasar dalam semantik leksikal. Laisa likul kalimat nafsun nau'u minal makna mislul kalimat al-ukhra fa ba'dhuha yabdu an lahu qalilan minal makna aw laisa lahul makna. Nah, tidak semua kata mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Ada pula yang tampaknya mempunyai sedikit atau bahkan tidak ada arti sama sekali. Al-kalimat laitu wahdatu lawiyah mahdudah fa fil kalam muttasil la yabdu fi hududu tamyizu baina wa ukhra wa yura lil qawiyun anta qad natamisu hadhi hududu fi ma yami bitabir. Nah, kata bukanlah satuan kebahasaan yang spesifik dalam tuturan yang terhubung, tidak ada batasan yang membedakan antara satu kata yang lain. Para ahli bahasa juga percaya bahwa kita dapat mencari batasan-batasan ini dalam apa yang disebut dengan tekanan. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.